Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di YouTube channel Ide Bunda Al. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, hari ini aku mau share rutinitas mingguanku, yaitu belanja mingguan untuk 1 minggu ke depan. Dan di video ini juga aku share gimana cara untuk penyimpanannya. Jadi tonton terus video ini sampai akhir ya. Ini dia hasil belanjaanku. Belanja hemat cuma habis Rp120.000. Sudah dapat sayur dan lauk bermacam-macam. Jadi ini aku belanja untuk stok kulkas 1 pintu selama 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan semuanya untuk makan 2 orang dewasa dan 1 anak berumur 5 tahun. Aku rincikan untuk harganya ya teman-teman. Ini ada kangkung 1 ikat 1.500, sawi putih 4.000, kemangi 2.000, kol ukuran kecil 4.000, wortel 1/4 kg 3.000, toge 2.000, tomat setengah kilogram 4.000, kacang panjang 3.000, seledri 2.000, daun bawang 2.000, telur 1/4 kg 6.000, berhubung di kulkas masih ada stok ya. Kemudian bawang putih dan bawang merah setengah kilogram 10.000, tahu putih 3.500, tempe besar 6.000, kulit lumpia isi 100 piece, tapi ini aku beli yang agak kecil, harganya 8.000. Aku beli juga jeruk nipis, ini 2 buah Rp1.000 aja. Garam halus 1.000. Dan ikan asin aku beli 3.000. Sebelum food prep, kita siapkan dulu food containernya, tisu, talenan, dan pisau. Oh ya, untuk harga lauk pauknya adalah harga di domisili Bandar Lampung ya teman-teman. Pertama ini aku mau potong-potong sayur kangkungnya dulu. Kita buang akarnya dulu ya. Untuk potong kangkungnya ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama ini aku belah dulu batangnya. Untuk cara yang kedua boleh langsung dipotong. Oh ya, jangan lupa untuk food containernya kita alasi dulu dengan tisu ya, supaya untuk sayurannya lebih awet di kulkas. Untuk sayuran kangkung kita simpan di bagian chiller atau kulkas bagian bawah. Selanjutnya ini aku akan potong kacang panjang. Cara penyimpanannya sama dengan penyimpanan kangkung. Food containernya kita alasi dulu dengan tisu. Buang dulu bagian ujung kacang panjangnya ya. Lanjut aku potong-potong sesuai kebutuhan. Karena kacang panjangnya akan aku tumis, maka aku potong-potong seperti ini. Untuk kacang panjang kita simpan juga di bagian chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian ada sawi putih, penyimpanannya masih dengan cara yang sama. Food container kita alasi dengan tisu. Kita buang bagian daunnya yang rusak. Langsung aku masukkan utuh seperti ini. Semua sayuran yang disimpan di food container nggak perlu dicuci dulu ya. Selanjutnya ini ada daun kemangi, kita ambil pucuknya aja ya. Untuk cara penyimpanannya sama, kita alasi dengan tisu dulu. Kemangi dan sawi putih kita simpan juga di bagian chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan tomat masih dengan cara yang sama. Masukkan ke dalam food container yang sudah dialasi dengan tisu. Untuk tomatnya nggak perlu dicuci. Kalau kalian punya tomat yang agak basah, sebelum memasukkan ke food container harus dilap dulu ya. Dan ini penyimpanannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian ini aku beli toge, aku hanya minta 2.000 aja, udah dapat banyak seperti ini. Cara penyimpanannya sama, kita alasi dulu dengan tisu. Karena togenya kering, ini aku langsung masukkan aja ke food container.
Kalau basah harus diangin-anginkan dulu, baru kita masukkan ke food container supaya lebih awet. Kita simpan di bagian chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk kol dan wortelnya ini aku masukkan ke dalam satu food container. Seperti biasa kita alasi dulu dengan tisu. Nanti kita simpan juga di chiller atau kulkas bagian bawah ya teman-teman. Supaya muat, ini wortelnya aku potong bagi dua dulu. Untuk tempenya ini kita bagi dua, tapi untuk penyimpanannya tanpa dialasin tisu nggak apa-apa ya. Untuk tempe aku simpan di bagian chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian ini ada tahu putih, kita simpan di food container tanpa dialasi tisu. Sebaiknya jangan sampai tersentuh tangan langsung. Kemudian ini tahunya kita rendam dengan air putih seperti ini dan kita simpan di bagian chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian untuk ikan asin kita simpan di food container tanpa dialasi tisu dan kita simpan di bagian chiller atau freezer sesuai selera kalian ya. Untuk daun bawang dan seledrinya, karena aku belinya sedikit, ini aku campurkan aja ke dalam tempat kol dan wortel. Kalau teman-teman punya daun bawang dan seledrinya cukup banyak dan ingin lebih cepat awet, kalian bisa simpan di freezer. Caranya untuk daun bawang dan seledrinya dicuci sampai bersih, kemudian diangin-anginkan sampai benar-benar kering, lalu diiris kasar dan simpan di freezer. Cara penyimpanannya dimasukkan ke dalam food container tanpa dialasi tisu ya teman-teman. Ini aku buang bagian daun bawangnya yang rusak, kemudian buang akarnya. Untuk seledri juga sama, kita buang akarnya, atau kalau ada bagian daunnya yang rusak kita buang juga. Susun wortelnya supaya muat dalam satu food container. Alhamdulillah stok cabai minggu lalu masih ada, jadi untuk minggu ini aku nggak beli ya teman-teman. Ini sebelumnya aku alasi dengan kertasnya aku buang karena mulai basah. Kemudian pilih cabenya yang masih bagus. Cara penyimpanannya kita alasi dulu dengan tisu dan kita letakkan minimal 2 siung bawang putih supaya lebih awet dan tidak cepat busuk. Ini juga aku punya cabai rawit, aku ganti untuk alasnya dengan alas yang baru dan aku buang untuk cabenya yang sudah busuk. Cara penyimpanannya masih sama, yaitu dialasi dengan tisu dan kita simpan di chiller atau kulkas bagian bawah ya teman-teman. Ini juga aku beli ayam 1 ekor dengan berat 700 gram, harga 25.000. Cara penyimpanannya ini aku bagi per porsi, aku cuci sampai bersih dulu, lalu aku simpan di food container tanpa dialasi tisu dan simpan di freezer. Kemudian ini aku beli ikan patin 700 gram, harga 14.000. Aku cuci bersih dulu baru aku masukkan ke food container. Begitu juga ini aku beli ikan layang, aku beli setengah kilogram, harga 15.000. Dan alhamdulillah stok minggu lalu masih ada, yaitu bakso ayam dan ini ada juga rebon kering. Supaya ayam dan ikannya nggak bau amis, ini aku tambahkan irisan jeruk nipis. Untuk ikan, ayam, bakso, rebon, dan ikan asin ini aku masukkan ke freezer semua. Makanya sebaiknya semuanya dibagi per porsi ya teman-teman, supaya kalau ingin besok memasak apa diturunkan ke chiller dulu supaya nggak beku. Diturunkan semalaman ya teman-teman. Alhamdulillah stok sayuran, protein, lauk pauk semuanya aman untuk 1 minggu ke depan, bahkan kadang sisa sampai minggu ke berikutnya. Kalau sudah seperti ini, udah aman, kita nggak perlu bolak-balik lagi ke warung atau ke pasar.
jadi tinggal masak apa yang ada di kulkas, dan lebih hemat juga karena kita nggak akan kalap untuk belanja yang lainnya. Pastiin juga semua yang kita beli udah di list di catatan ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan perencanaan menu masakan tiap harinya. Jadi kalau kalian suka dengan videoku, kalian like video ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.